Ayat ini berkenaan dengan seorang wanita, Masya Allah, Maryam. Sekaligus sampai disebut nama Maryam agar dunia tahu, bahwa Islam sangat menghargai kaum wanita, sehingga tidak lagi ada perlu perjuangan wanita seolah-olah diantaranya menyingkirkan nilai Islam. Allahu Akbar. Saya ulang lagi, ayat ini apalagi di sini menyebut langsung nama Maryam, dan yang menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi bagi seorang wanita bila mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan percaya dengan propaganda murah seolah-olah Islam itu tidak adil kepada wanita. Auzubillahi min dzalik. Kenapa Maryam mendapatkan posisi yang luar biasa ini? Ini yang perlu kita ingat, bahwa intinya adalah kita bukan ingin jadi Maryam, tapi kita ingin menjadi pribadi yang dimiliki oleh Maryam, mengambil pelajaran, sehingga itulah alasan Allah menjadikan Maryam sebagai manusia terkemuka di dunia, wajihan fid dunya, bahkan wal akhirah. Ini yang luar biasa jemaah sekalian. Jadi wajihan itu tafsir menjelaskan dza wajhin wa manzilatin 'aliyatin indallah wa syarfin wa karamatin. Masya Allah. Jadi wajihun atau wajihan itu adalah orang yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia mulia, wa syarafin wa karamatin, dan dia agung. Allahu Akbar. Di sisi Allah. Yang menarik ya mas kan, ketermukaan yang kita pinginkan adalah di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Subhanallah jemaah sekalian. Wa minal muqarrabin, dan menariknya Maryam termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir menjelaskan indal arsh, dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya yang menjadi sebab kenapa Maryam menjadi manusia terkemuka. Dan insya Allah kita harus tersenyum bahwa kita punya peluang jadi orang-orang yang terkemuka di dunia sampai di akhirat. Ini yang perlu kita catat. Kita semua adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin.
Jadi keyakinan hati kita yang bersih adalah ketika Allah menunjukkan ayatnya, artinya Allah ngajak kita untuk menjadi pribadi yang wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ayat 42. Ya. Ayat 42 nanti di surah Maryam, di surah apa tadi? Ali Imran, ada lihat. Apa perkataan malaikat menyebutkan kriteria yang sedang dan sudah dipenuhi oleh Maryam saat itu, sehingga beliau menjadi wajihan tadi, minal muqarrabin. Subhanallah. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Ingat Maryam, kata malaikat, kamu ini dipilih oleh Allah. Perkataan dipilih Allah, Allah itu sudah perkataan yang satu perkataan yang membuat hidup lebih hidup. Dipilih oleh Allah. Ketika Allah memilih Maryam watahharaki, coba Allah mensucikan kamu. Artinya Maryam menjalani proses tazkiyatun nafs, selalu membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela dan noda-noda dosa. Itu perlu diketahui. Dan kenapa Allah mengatakan Allah yang memilihmu dan mensucikan kamu? Kita berusaha, tetapi hanya Allah yang memastikannya. Dan Maryam melakukan itu, jemaah sekalian, selalu mensucikan dirinya dari dua hal tadi, apa? Dari sifat-sifat tercela dan noda-noda dosa. Allahu Akbar. Wastafaki ala nisa'il alamin, bahkan kamu terpilih, terkemuka di di hadapan wanita-wanita seluruh di alam raya ini. Ditambah oleh malaikat, ya Maryam uqnuti li rabbiki, coba tunduk, patuhlah engkau kepada Rabbmu. Jadi bersihkan hati kita. Yang kedua, tunduk patuh, qanitah, tunduk patuh kepada Rabbmu. Wasjudi, bersujudlah engkau padanya. Ibadah, kalau kita sholat, kenapa ibadah itu disebut dengan sujud, disebut sujudnya wasjudi? Kenapa sholat itu disebut sujudnya? Kenapa sujud itu adalah saat terpenting, terdekat manusia dengan Allah? Allahu Akbar. Inna akrobal abdi ila rabbihi inda sujudihi. Ingat itu. Fa'aktsiru doa. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, perbanyak doamu. Sekalian, tolong pastikan kita sujud kita lebih lama dari biasanya, atau dari orang-orang yang tidak semangat mencari kedudukan di hadapan Allah. Kalau boleh saya katakan, ciri orang-orang yang menggebu-gebu, termasuk semangatnya
pasti sujudnya lama. Allahu Akbar. Setiap sujud meningkatkan derajat. Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang ingin mendampingi di surga, angkasrat di sujud, perbanyak sujudmu. Banyak kuantitas sujudnya dan kualitasnya ditambah. Halo, jelas ya? Warki'i ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Taat, tunduk, patuh, lagi diulang-ulang seperti itu jemaah sekalian. Allahu Akbar. Baru kemudian disampaikan pada ayat 45, pantaslah Maryam mendapat wajihan fid dunya wal akhirah. Yang perlu kita catat lagi jemaah sekalian, keterkemukaan atau boleh kita katakan ketokohan seorang mukmin itu ketika dia mendapatkannya di dunia dimulai dengan semangatnya untuk menjadi tokoh di akhirat. Dengan kata lain, dia mulai dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Rasulullah, siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, maka dimudahkan seluruh urusannya. Ingat itu jemaah sekalian. Jadi siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, betul-betul dia ingin menjadi tokoh di akhirat, insya Allah dunianya katut. Tetapi perhatikan baik-baik, siapa yang serakah, siapa yang rakus menjadi tokoh di dunia, maaf, biasanya dia mengorbankan akhiratnya, biasanya dia mengorbankan agamanya, atau agama disingkirkannya jemaah sekalian. A'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Jadi jemaah sekalian, disebutkannya ketokohan akhirat ini menjadi isyarat, inilah tokoh yang patut menjadi panutan. Tetapi kalau orang yang rakus kepada ketokohan di dunia, biasanya dia penuh dengan kebohongan, pencitraan palsu jemaah sekalian bahagia. Secara akal sederhana dan hati yang bersih, pantaskah kita mengikuti kepalsuan? Pantaskah kita mengikuti kebohongan? Nauzubillahi min dzalik jemaah sekalian bahagia. Bahkan orang yang mengejar ketokohannya saja di dunia biasanya palsu jemaah sekalian. Biasanya palsu jemaah sekalian bahagia. Perhatikan baik-baik jemaah sekalian. Orang yang ahli ibadah, udah jelas-jelas dia ahli ibadah. Orang yang jelas-jelas alim Al-Quran, semua menyaksikannya, sibuk dalam kealimannya. Orang yang sibuk dengan kedermawanannya, semua melihatnya. Orang yang sibuk dalam jihadnya, semua melihatnya jemaah sekalian.
Dan maaf, contohnya di zaman contohnya adalah bagaimana Rasulullah menjelaskan itu, bukan zaman sekarang. Ternyata orang-orang yang alim, ada orang alim, ada orang alim, orang yang jihadnya luar biasa, yang kedermawanan luar biasa, itu ujungnya neraka jahanam. Coba. Ini dia tanpa pencitraan, nggak pakai alat-alat jemaah sekalian. Ya Allah. Dan semua tidak tahu. Dan taunya di akhirat. Ketika ada orang alim, orang yang jihad, meninggalnya dalam peperangan membela agama Allah, orang yang dermawan, semuanya di neraka jemaah sekalian. Padahal di dunia kelihatan menjadi tokoh. Ya kan jemaah sekalian? Allahu Akbar. Ternyata dia tidak ikhlas, itu masalahnya. Ini jelas-jelas tanpa pencitraan, coba jemaah sekalian. Tidak ada timnya. Saya ulang lagi, tidak ada tim pencitraannya jemaah sekalian. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ikhlas artinya dia ingin mendapatkan ridho Allah. Bahkan ikhlas artinya dia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tokoh di akhirat. Ayat yang sering dibaca oleh imam kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Bayangkan, cuma karena ini saja yang Allah sebutkan, seorang hamba itu mestinya beramal soleh dengan tekun. Yarju liqa'a rabbih, dia rindu bertemu dengan Rabb-nya. Sama sekali tidak menyebut kepentingan dunia. Ini yang patut jadi tokoh panutan coba sekalian. Tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Proses menjadi orang terkemuka yang bagus, yang terbaik untuk kita di dunia adalah seperti hadis ini. Di lembaran kedua itu ya. Masya Allah. Hadis Sahih Bukhari nomor 5580. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Subhanallah, indah sekali. Coba coba. Innallaha yuhibba fulan. Jadi Allah itu memberitahu Jibril bahwa sehingga Jibril tahu bahwa Allah itu mencintai si fulan. Allah mencintainya dan si fulan mencintai Allah. Kemudian Jibril ikut mencintainya. Rasakan hadis ini untuk kita semuanya. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Luar biasa, Masya Allah. Bayangkan ya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Insyaallah. Innallaha yuhibbu fulan. Memberitahu bahwa Allah itu mencintai si fulan kepada penduduk langit. Allahu Akbar. Maka fayuhibbuhu ahlul sama, maka penduduk langit juga mencintai si fulan.
summa yuda'u lahu al-qabul fi ahli al-ard. Baru kemudian, nah ingat ini, baru kemudian Allah tetapkan bagi si fulan agar dia diterima, ditokohkan di bumi. Menjadi panutan sebagai orang terkemuka di bumi. Ingat prosesnya. Bukan mengejar ketokohan dunia dulu, bukan. Ahli ibadah, taat kepada Allah. Maka kasihani kalau ada orang menjadi tokoh dunia tetapi dia menjauhi Islam, itu orang yang dikasihani, bukan dihormati. Tolong itu mas sekalian. Ya Allah. Jadi hamba yang Allah cintai, buka lagi hadis kudusi. Ketika Allah mengatakan, tidaklah hambaku selalu melakukan hal-hal yang aku wajibkan sehingga aku mencintainya. Tidaklah dia terus melakukan hal yang sunnah, aku tambah cinta dengannya. Jadi ibadah kita ini, ketaatan kita kepada Allah adalah cara kita membuat hubungan cinta dengan Allah. Ingat itu jemaah sekalian. Ingat itu hal mendasar. Dan dipastikan orang itu menjadi orang terkemuka di dunia. Artinya orang yang pantas menjadi panutan. Enggak mesti harus dia menjadi terkenal. Ingat itu. Tidak mesti dia harus menjadi penguasa, bukan itu maksudnya yang kita bahas sekarang. Tidak mesti dia menjadi orang yang paling kaya raya, bukan itu maksudnya. Orang yang terkemuka, orang yang patut menjadi panutan. Dan bisa jadi dia terkenal. Seperti Maryam. Subhanallah. Sampai akhirat, sampai hari kiamat akan datang, Maryam terkenal sedunia. Semua orang menyebut namanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jemaah sekalian yang bahagia, karena itu mari kita periksa hati kita hari ini. Periksa hari kita hari ini. Apakah kita benar-benar ingin jadi orang yang terkemuka? Jangan sampai enggak. Loh, kenapa? Seorang ayah pasti ingin terkemuka di rumahnya, betul? Ya kan? Menjadi orang yang didengar ucapannya, ditaati oleh anak-anaknya, ya kan? Jadi panutan, walaupun kadang-kadang nggak pantas, misalnya. Kan begitu. Tingkat rumah tangga aja ingin jadi panutan. Begitu juga seorang ibu. Ini Allah memberikan jalan untuk menjadi terkemuka di akhirat, dunia akhirat. Siap jadi orang terkemuka semuanya? Siap. Inilah sebabnya jemaah sekalian, Allah sangat mengharamkan kalau kehormatan seorang muslim dicederai. Ini sebabnya, karena semua orang muslim punya kemungkinan besar menjadi orang-orang terkemuka yang harus dihormati. Ayo, kenapa kita dilarang menggunjingnya? Kenapa? Itu orang terkemuka. Ayo jemaah sekalian, kenapa kita dilarang menipu? Ada hubungannya. Seorang muslim, seorang mukmin, kemungkinan dia orang terkemuka yang dihormati.
bukan hanya oleh manusia. Allah dan penduduk langit. Makanya kita punya adab, fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamumu. Fal yukrim jarahu, enggak ada yang muliakan tetangganya. Bahkan nggak disebut agamanya, apalagi dia sebagai seorang muslim. Halo? Jadi tidak peduli beda masjid, beda jamaah, beda partai. Halo? Allahu Akbar, tolong. Dan orang yang terkemuka pasti sifat-sifatnya terpuji, terhormat. Pasti ucapan-ucapannya terpuji, terhormat. Karena kita semua orang-orang terkemuka. Mari kita sesuaikan tindak tanduk kita, bicara kita, kebiasaan kita adalah kebiasaan orang-orang yang terkemuka. Fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Subhanallah. Maka sangat-sangat indah kalau ada pertemuan-pertemuan orang-orang terkemuka di masjid. Masya Allah. Kesimpulannya, ketokohan menjadi orang terkemuka di dunia dimulai dari ketokohannya di langit. Jangan dibalik, bahaya. Melalui taqarrub kepada Allah, sehingga Allah mencintai kita. Kemudian Allah lah yang menetapkan kita menjadi orang terkemuka di dunia, seperti hadis tadi. Nah, inilah jemaah sekalian, orang terkemuka atau tokoh yang patut jadi panutan, karena dia pasti tidak akan menyesatkan orang lain. Pasti dia akan komitmen kepada agama dan selalu tunduk kepada Allah. Dan orang yang terkemuka tidak akan pernah tunduk kepada kerusakan dan kezaliman, dan dia selalu membersihkan moralnya. Mudah-mudahan kita bisa merasakannya dan menjalani hidup dalam proses menjadi orang-orang terkemuka. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalaninya, mencapainya dan mempertahankannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini saya akan mengedukasi ide besar yang dibangun di HNI HPAI. Jika mengkonsumsi makanan halal adalah fardu ain, maka memproduksinya menjadi fardu kifayah. Jika memproduksi produk halal adalah fardu kifayah, maka mendistribusikannya juga menjadi fardu kifayah. Lalu selama ini, siapa yang memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan umat Islam? Jangan pernah serahkan urusan umat Islam kepada orang yang tidak paham tentang Islam. HNI HPAI mengajak untuk menjadi penguasa pasar besar produk halal dan semangat hijrah produk kepada produk yang lebih dijamin halal, berkualitas tinggi,
serta sesuai dengan kaidah sunnah Nabi. Apa yang ditawarkan HNI HPAI pada dasarnya bukanlah produk secara fisik, tapi sebuah ide besar, sebuah konsep nilai, yaitu menyediakan, mengkampanyekan, dan menguasai pasar besar produk halal di Asia dan dunia. Ini adalah sebuah kerja besar, maka diperlukan orang-orang yang berjiwa besar, bermimpi besar, ide besar, bekerja besar. Umat Islam terlalu besar untuk punya cita-cita kecil. Manusia besar, ide besar. Ajak orang hijrah ke produk halal semampu Anda. Sebagai langkah pertama, silahkan bergabung melalui